Pemerintah resmi menyampaikan pernyataan terkait meningkatnya ketegangan geopolitik di Selat Arkadia dalam konferensi pers hari ini. Juru bicara kepresidenan menegaskan bahwa situasi ini menjadi perhatian serius karena berpotensi mengancam keamanan nasional serta stabilitas global. Situasi di Selat Arkadia dinilai memiliki dampak strategis karena wilayah tersebut merupakan salah satu jalur perdagangan internasional yang sangat-sangat penting. Gangguan kawasan ini tidak hanya berdampak bagi satu negara, tetapi juga berpotensi memengaruhi arus distribusi global. Mengingat urgensi kondisi yang terus berkembang, konferensi pers ini disampaikan tanpa ada sesi tanya-jawab. Pemerintah akan terus memantau situasi dan membagikan pembaruan informasi secara berkala melalui kanal resmi. Kepala Badan Intelijen telah mengungkapkan bahwa sejak pukul 4 dini pagi, pihak oposisi geopolitik telah melakukan blokade di jalur perdagangan utama di kawasan Selat Arkadia. Berdasarkan hasil pemantauan intensif, ditemukan beberapa kapal perusak yang ditempatkan secara strategis serta indikasi pemasangan ranjau laut di titik penting. Hal ini menimbulkan risiko tinggi bagi kapal-kapal sipil yang melintas. Pemerintah menilai tindakan ini bukanlah kejadian spontan, melainkan upaya terukur yang bertujuan mengganggu jalur ekonomi strategis. Selain itu, langkah tersebut juga dinilai melanggar prinsip kebebasan bernavigasi internasional yang selama ini dijunjung dalam hubungan internasional. Menanggapi situasi tersebut, Menteri Luar Negeri mengecam keras tindakan penutupan jalur perdagangan secara sepihak. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut Internasional yang menjamin kebebasan hak pelayaran. Sebagai bentuk respons diplomatik, pemerintah telah melayangkan nota protes resmi kepada PBB, serta berkoordinasi dengan negara-negara mitra untuk mendiskusikan langkah bersama. Pemerintah juga menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi tidak bisa dinegosiasikan di bawah tekanan militer. Upaya penyelesaian secara damai tetap menjadi prioritas, namun harus dilakukan dengan menghormati hukum internasional yang berlaku. Kami dari pihak Kementerian Pertahanan tentunya sangat mengecam agresi ini, dan sebagai responnya, saya telah menginstruksikan kepada Komando Armada Pusat untuk berada dalam status waspada 1 untuk saat yang genting ini. Dan juga unit patroli laut dan udara telah dikerahkan ke area perbatasan untuk memastikan tidak ada jengkal wilayah kita yang dilecehkan dan juga yang diambil. Kami tidak menginginkan perang. Namun jika diplomasi dianggap sebagai kelemahan, maka kekuatan militer kami siap memberikan jawaban yang setimpal demi pertahanan dan juga bela akan bangsa ini. Demikian dari saya, Menteri Pertahanan. Di sektor ekonomi, Menteri Perdagangan mengakui bahwa blokade tersebut memberikan dampak langsung terhadap distribusi energi dan pangan. Gangguan pada jalur utama menyebabkan keterlambatan pengiriman serta peningkatan pada biaya logistik. Meskipun demikian, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mitigasi. Salah satunya adalah dengan pengalihan jalur perdagangan ke rute alternatif serta peningkatan kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk menjaga kelancaran pasokan. Pemerintah juga memastikan bahwa cadangan nasional dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Stabilitas harga dan ketersediaan barang tetap menjadi prioritas utama. Sebagai bentuk sikap tegas, utusan khusus pemerintah menyampaikan ultimatum kepada pihak yang melakukan blokade untuk segera menarik seluruh pasukan dari jalur perdagangan dalam kurun waktu 24 jam. Pemerintah juga menyatakan kesiapan untuk mengambil langkah lanjutan bersama koalisi internasional apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga stabilitas kawasan dan untuk menegakkan hukum internasional. Menutup pernyataan ini, pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Persatuan nasional dinilai menjadi kunci utama dalam menghadapi situasi ini. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus melindungi kepentingan nasional serta memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di tengah perkembangan situasi global.